Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Semangat belajar. Adik-adik, sudah siap belajar hari ini? Kemarin kita sudah melihat cerita dongeng binatang tentang ulat dan semut yang berebut apel. Pada video ini, kakak memiliki cerita dongeng binatang yang lain. Judulnya adalah Gagak Sang Pembohong. Dari cerita ini, kita akan belajar apa saja sih sifat-sifat yang bisa kita tiru dari tokoh-tokoh dalam cerita Gagak Sang Pembohong. Kita juga bisa tahu apa saja sifat-sifat yang tidak boleh kita tiru yang ada pada cerita Gagak Sang Pembohong. Oke adik-adik, jika sudah siap, kita mulai ceritanya ya. Aku adalah burung gagak. Makananku daging bangkai hewan lain. Bulu pada badanku berwarna hitam. Suaraku berkoak membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Selain suka makan daging, aku juga suka menyantap telur burung lain. Ini adalah sepenggal kisahku. Pagi yang cerah, 4 burung pipit sedang bercanda penuh keakraban. Beberapa saat kemudian, pandangan mereka tertuju ke arah dahan yang lebih tinggi. Di atasnya, seekor burung bertengger memandangi mereka layaknya seorang raja yang bijaksana. Warna hitam yang membalut tubuhnya semakin membuatnya tampak berwibawa. Hai burung kecil yang lucu, aku adalah burung yang sedang tersesat. Aku meninggalkan wilayahku karena di sana banyak pemburu yang mengincar kami. Bolehkah untuk beberapa hari ini aku tinggal bersama kalian? Aku akan menjadi sahabat terbaik dan siap membantu kalian. Kemudian burung pipit menjawab, Tentu saja boleh, Gagak. Tinggallah di sini bersama kami. teriak burung pipit riang. Burung pipit senang, ia langsung mengutarakan masalah yang sering menimpa mereka. Tampaknya mereka sangat percaya kepada Gagak yang siap membantu. Kami sedih sekali. Setiap kali kami pergi mencari makan, telur-telur kami selalu dicuri oleh ular. Ungkap pipit dengan sedih. Gagak mendengarkan dengan seksama, sambil ia berpikir untuk melaksanakan niat jahatnya. Baiklah, serahkan saja urusanmu padaku. Silahkan kalian cari makan, dan aku akan berjaga agar telur-telurmu tidak dicuri lagi. Dasar burung ceroboh, mereka sama sekali tidak berhati-hati, padahal aku baru saja dikenalnya. Sekarang saatnya aku menikmati telur-telur ini. Gagak pun memecahkan telur-telur dan memakannya. Lezat sekali telur ini, ucap Gagak. Gagak merasa lapar lagi. Tanpa keraguan, Gagak memecah dan memakan telur-telur itu. Saking lahapnya, Gagak tidak memperdulikan sekitarnya. Tanpa disadari, seekor cicak mengawasi perbuatan Gagak. Hari mulai sore. Saatnya burung-burung pipit beristirahat. Apa yang terjadi ketika mereka tiba? Para pipit sungguh terkejut dengan apa yang dilihatnya. Telur-telurnya pecah berserakan. Siapakah pelakunya? Ular tak mungkin meninggalkan cangkang seperti ini. Melihat para pipit yang sedih, cicak pun datang menghampiri. Hai burung pipit, aku sangat kasihan melihatmu. Aku tahu pelakunya adalah Gagak yang licik. Aku melihatnya sendiri. Keesokan harinya, Gagak menghampiri mereka. Ia tampak bersedih.
Maafkan aku burung-burung kecil yang lucu, saat aku menjaga telurmu, ada burung elang mau mendatangi telur-telurmu. Lalu aku mengusirnya. Aku sangat kaget ketika aku kembali, telur-telurmu sudah pecah. Aku berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi. Ungkap Gagak yang berpura-pura menyesal dan sedih. Keempat burung pipit yang mengetahui Gagak berbohong pergi agak jauh dari sarangnya. Mereka bermusyawarah di dekat rumah penduduk. Kita harus memberi pelajaran kepada Gagak agar dia tahu kesalahannya. Oke, kita bagi tugas. Ada yang menyiapkan tempat dan ada yang mematuk dahan pohon nangka agar getahnya keluar. Ayo, kumpulkan getah sebanyak-banyaknya. Lalu kita taruh di sekeliling sarang. Mereka bergotong royong untuk membuat Gagak sadar dengan kesalahannya. Keesokan harinya, Gagak melaksanakan tugasnya menjaga telur. Di balik semak-semak, burung-burung pipit memperhatikan dengan seksama. Ini dia burung pipitnya di balik semak-semak. Hei, lihat, Gagak itu mulai mendatangi telur-telurmu. Bisik pipit. Belum sampai Gagak di telur itu, tiba-tiba kakinya terasa lengket dan tidak bisa bergerak. Ternyata kaki Gagak terkena getah nangka. Melihat Gagak yang kesulitan dan menempel terkena getah nangka, para pipit segera menghampirinya. Gagak, perbuatanmu sudah terungkap. Kamu tidak perlu mengelak. Jika benar ular yang memakan telur-telurku, pastilah dia akan menelannya dengan kulitnya. Kalaupun dimuntahkan, kulitnya pasti remuk. Cicak juga menjadi saksi atas perbuatanmu yang tidak terpuji itu. Gagak menyesal dan berkata, "Maafkan aku burung pipit, selama ini aku telah membohongi kalian. Aku telah memanfaatkan kepercayaan dengan memakan telur-telur kalian." Baiklah, kami maafkan kau burung Gagak. Tapi kau harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatanmu lagi. Aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatanku lagi, burung pipit. Burung pipit dan burung Gagak pun saling bermaafan dan burung Gagak tidak lagi memakan telur-telur burung pipit. Selesai. Nah, adik-adik, seru sekali ya ceritanya. Ada burung pipit dan burung Gagak. Dari cerita tersebut, ada beberapa sifat yang perlu kita contoh dari tokoh-tokoh dalam cerita tadi. Nah, tokohnya adalah burung pipit. Sifat apa ya yang bisa kita tiru dari burung pipit? Yang pertama adalah berteman dengan siapa saja dan tidak membeda-bedakan teman. Walaupun Gagak adalah burung yang berbeda, namun mereka tetap menerima Gagak untuk menjadi temannya. Yang kedua, rukun dan selalu kompak. Burung-burung pipit ini selalu bersama dan melakukan kegiatan seperti mencari makan secara bersama-sama. Kemudian cerdik, menyelesaikan masalah dengan tenang. Ketika mereka mendapatkan masalah, yaitu telur-telurnya dimakan oleh burung Gagak dan Gagak membohongi mereka, mereka tidak langsung menuduh Gagak. Namun, mereka mencari cara agar Gagak terbukti bersalah dan memakan telur-telur mereka. Mereka bermusyawarah untuk mencari jalan keluarnya. Yang keempat adalah memaafkan teman yang berbuat salah. Walaupun Gagak sudah memakan telur-telur milik burung pipit, namun ketika burung Gagak meminta maaf dan menyesali perbuatannya, burung pipit segera memaafkan Gagak. Baik sekali ya burung pipit ini, semoga kita bisa mencontoh sifat baik dari burung pipit ini. Nah, adik-adik, selain sifat baik dari burung pipit tadi, ada juga sifat yang tidak boleh kita contoh dari tokoh dalam cerita, yaitu adalah tokoh Gagak.
tokoh Gagak ini memiliki sifat yang tidak boleh kita contoh. Yang pertama adalah suka berbohong. Gagak mengatakan akan menjaga telur-telur Pipit, namun Gagak malah memakan telur-telur Pipit. Yang kedua, tidak tahu balas budi. Gagak sudah dipercaya dan diterima menjadi teman Pipit, namun Gagak malah memakan telur-telur burung Pipit. Yang ketiga, mengambil yang bukan miliknya tanpa izin atau mencuri. Gagak memakan telur-telur burung Pipit tanpa izin dari burung Pipit. Dia sudah mencuri dan memakannya. Yang keempat, Gagak tidak dapat dipercaya. Gagak dipercaya untuk menjaga telur-telur burung Pipit. Ia malah membohongi para burung Pipit dan mengatakan elanglah yang mengambil telur-telurnya. Nah, adik-adik, jadi kalian ingin menjadi seperti burung Pipit atau burung Gagak? Oke adik-adik, setelah melihat cerita tadi, kalian masih ingat tidak kita kemarin sudah belajar mengelompokkan individu berdasarkan jenis kelaminnya? Hari ini kakak mempunyai teka-teki silang. Adik-adik sudah pernah kan mengisi teka-teki silang? Nah, sebelum mengisi teka-teki silang ini, kita harus tahu dulu ya cara mengisinya. Yang pertama, kolom mendatar diisi dengan nama-nama siswa perempuan. Mendatar itu artinya ke samping seperti ini adik-adik. Nah, ini kolom mendatar diisi dengan nama-nama siswa perempuan. Berarti yang ini, yang mendatar yang ini, dan yang terakhir adalah yang ini. Yang kedua, kolom menurun diisi dengan nama-nama siswa laki-laki. Menurun berarti yang seperti ini ya adik-adik. Nah, ini menurun, ini juga menurun, ini juga menurun. Nah, sudah paham kan adik-adik? Mari mulai mengisi teka-tekinya ya. Dari awal sini. Di sini ada kolom mendatarnya. Mendatar ini untuk siswa perempuan. Kita lihat di sini ada 4 kolom. Semua namanya mempunyai 4 huruf. Siti, Dayu, Lani mempunyai 4 huruf. Nah, kita ambil yang paling pertama saja adik-adik, yaitu adalah Siti. Siti kita tulis di kolom sini adik-adik, yaitu S, selanjutnya I, T, I, Siti. Adik-adik, karena Siti sudah ditulis, maka Siti harus kita coret ya, tandanya Siti sudah ditulis pada kolom. Nah, selanjutnya kita akan mengisi kolom menurun yang ada di sini. Kolom menurun diisi dengan nama siswa laki-laki. Kita lihat di sini sudah ada petunjuknya, yaitu huruf I di belakangnya atau diakhiri dengan huruf I. Di sini kita mempunyai nama Edo, Ali, dan Udin. Nama siapakah yang diakhiri dengan huruf I? Adik-adik sudah dapat jawabannya? Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah Ali. Ali diakhiri dengan huruf I, bukan Edo, karena Edo diakhiri dengan huruf O. Jadi, karena Ali sudah ditulis, kita coret Ali ya, artinya ini sudah ditulis. Nah, adik-adik, di sini masih ada beberapa kolom yang belum diisi. Adik-adik lanjutkan mengisi dengan nama-nama yang belum ditulis ya. Kalian pasti bisa. Mudah kan adik-adik? Selamat mencoba ya. Siti dan teman-teman membeli beberapa alat tulis untuk disumbangkan pada acara bakti sosial. Berikut alat tulis yang Siti dan teman-temannya beli. Ada buku tulis, pensil, penghapus, penggaris, dan tip X. Buku tulis harganya Rp2.000, pensil harganya Rp500. Penghapus harganya Rp500 dan penggaris harganya Rp1.000. Dan yang terakhir adalah tip X atau penghapus pulpen.
harganya Rp2.000. Siti dan teman-temannya membeli barang-barang tersebut sesuai dengan uang yang mereka miliki. Yang pertama kita lihat ada Edo. Edo memiliki 2 keping uang 500-an dan 2 lembar uang 1000-an. Barang apa saja yang dapat dibeli oleh Edo? Nah, sebelum membeli barangnya, kita lihat dulu uang Edo, yaitu 2 keping uang 500-an dan 2 lembar uang 1000-an. Nah, ini dia 2 keping 500-an dan 2 lembar uang 1000-an. Kita lihat di sini barang-barang yang bisa dibeli dengan uang-uang yang Edo miliki. Edo bisa membeli apa ya dengan uang Rp500? Ya, betul. Edo bisa membeli sebuah pensil dengan harga Rp500. Selanjutnya, Edo bisa membeli apa lagi ya? Nah, Edo juga bisa membeli penghapus dengan harga Rp500. Ini Edo mempunyai uang Rp2.000. Edo bisa membeli apa lagi? Edo bisa membeli buku tulis yang harganya Rp2.000. Atau Edo juga bisa membeli tip X yang harganya Rp2.000. Edo juga bisa membeli penggaris dengan harga Rp1.000. Jadi Edo mendapatkan 2 penggaris dengan harga Rp2.000. Nah, adik-adik, jadi barang yang dapat dibeli Edo dengan 2 keping uang 500-an dan 2 lembar uang 1000-an adalah yang pertama, buku tulis. Edo bisa membeli 1 buku tulis, harganya adalah Rp2.000. Jumlah harga ini 2.000 dikali 1 ya, hasilnya adalah Rp2.000. Kemudian ada pensil, banyaknya adalah 1. Edo membeli 1 buah pensil dengan harga Rp500. Rp500 dikali 1 sama dengan 500. Dan Edo juga bisa membeli penghapus dengan harga Rp500. Total uang Edo yang sudah dibelanjakan adalah 2.000 ditambah 500, berapa adik-adik? 2.500 ditambah 500 lagi, jadinya adalah Rp3.000. Uang Edo yang sudah dibelanjakan adalah Rp3.000. Nah, mudah sekali kan adik-adik membelanjakan uang sesuai dengan yang teman-teman miliki. Kalian juga bisa mencobanya dengan banyak latihan supaya lebih paham ya. Oke adik-adik, cukup sekian materi pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.